Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gudang Berita. Di video kali ini kita akan membahas tentang terjawab apa itu P1, P2, P3 dalam P3K 2022. Nah, kita lanjut guys. Terjawab apa itu P1, P2 dan P3 dalam P3K 2022. Nah, ulasan seputar apa itu P1, P2 dan P3 dalam P3K 2022 adalah seleksi P3K 2022 akan lebih fokus pada rekrutmen guru, honorer, dan tenaga kesehatan. Waduh. Terus bagaimana nasibnya ini yang lain ya guys? Yang di luar dari guru dan tenaga kesehatan. Pada jabatan fungsional guru, ada dua kategori pelamar yang dapat mengikuti seleksi P3K 2022, yakni pelamar prioritas dan pelamar umum. Yang umum ini bagaimana ini? Menurut Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah pada tahun 2022, yang mana pelamar yang dapat melamar seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah untuk tahun 2022 ya, terdiri dari kategori pelamar prioritas dan pelamar umum. Untuk pelamar prioritas tersebut secara rinci yakni terdiri dari 3 kategori, yakni P1, P2 dan P3. Untuk pelamar P1 yakni merupakan pelamar prioritas 1 yang mana pada pelaksanaannya kategori guru honorer yang termasuk dalam pelamar P1 yakni sebagai berikut. Pertama, guru honorer kategori 2 yaitu THK 2 yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021 guys ya. Yang kedua, guru honorer non-ASN yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Yang ketiga, guru honorer yang berasal dari lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Yang keempat ini ada guru honorer swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru pada tahun 2021. Sedangkan untuk pelamar P2 yakni merupakan pelamar prioritas 2, sehingga dalam hal ini yang termasuk P2 yakni guru honorer THK 2. Nah, selanjutnya untuk pelamar P3 merupakan pelamar prioritas 3 yang mana pada pelamar P3 ini yakni kategori guru honorer non-ASN yang telah mengabdi di sekolah negeri dan telah terdaftar di Dapodik serta memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Sedangkan bagi lulusan PPG akan masuk dalam pelamar umum dengan syarat hanya lulusan PPG yang telah terdaftar pada database kelulusan PPG di Kemendikbud Ristek yang bisa mengikuti seleksi P3K 2022.
Selain itu, belum pelamar akan mengikuti seleksi P3 2022, maka bagi tenaga honor yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah wajib untuk melakukan pendataan non-ASN terlebih dahulu, yang mana untuk tenaga honorer yang dapat melakukan pendataan yakni di antaranya: pertama, tenaga honorer yang telah berstatus sebagai tenaga honorer kategori 2 ya, THK 2 yang terdaftar dalam database PKN. Nah, kedua, tenaga honorer yang telah berstatus sebagai pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Ketiga, tenaga honorer yang mekanisme pembayaran gajinya menggunakan APBN instansi pusat ya, dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa individu atau pihak ketiga. Keempat, tenaga honorer yang telah diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja serta telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada 31 Desember ya 2021. Yang kelima, tenaga honorer yang telah berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Keenam, tenaga honorer yang masih aktif bekerja pada saat pendataan pegawai non-ASN. Nah, untuk pembuatan akun sudah pasti ya. Pertama, pelamar P3K membuka website sscasnbkn.co.id guys. Ya. Ini. Yang kedua, pelamar melakukan registrasi dengan mengklik registrasi. Ketiga, masuk nik, nomor KK, nama lengkap tanpa gelar, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor HP, password, kemudian pilih pertanyaan maman isi jawab ya. Keempat, wajib ini untuk mengunggah hasil scan KTP dan swafoto. Kelima, masukkan kode captcha. Keenam, pelamar submit dengan menggunakan submitnya SCASN ya. Pelamar masuk ke website dan login. Ke-8, masih melengkapi data pribadi yang masih kosong guys. Masih jenis seleksi instansi, jenis pendidikan serta jabatan. Ke-10, pelamar wajib melakukan upload dokumen dan cek resume. Ke-11, pelamar wajib untuk melakukan cek kartu akun dan kartu. Cara daftar SIMPBK GT Mendikbud. Berarti ini untuk guru guys dah. Bagi peserta yang mengetahui kriteria dan berencana mengikuti seleksi P3K 2020 tahap 2, persiapan dari sekarang guys. Setelah dengan menerima pelantikan seleksi kompetensi P3K Guru 2021 menggunakan SIMPKB ABSMKB, pelatihan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan GTK, dan yang diakses dengan menggunakan akun SIMBP KB. Ya guys ya, sudahkah ini? Ya, berarti kita harus mengunjungi website SCASN guys ya. SCASN. Ya mungkin segitu saja untuk informasinya. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.